Merasa takjub melihat Stadion Gelora Bung Karno, pelatih timnas U23 langsung melongoh dan tak menyangka ternyata Indonesia semaju itu. Gerald van den Burg, ini stadion apa? Kok bisa semegah ini? Mulai menebar ancaman. Pengakuan tak terduga Ronald Koeman usai banyak pemain dan pelatih asal Belanda join ke Indonesia. Koeman, saya juga sebenarnya tertarik melatih di sana. Mengaku takjub dengan perkembangan timnas Indonesia. Pelatih Irak sesumbar optimis Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia langsung dari putaran ketiga. Yesus Casas, dengan materi pemain dan pelatih seperti itu, harusnya mereka bisa menemani Jepang. PSSI lagi-lagi memberikan kejutan bagi para supporter dan pencinta timnas Indonesia. Hari Jumat kemarin, PSSI kembali mengumumkan satu nama lagi yang bakal jadi asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia, sekaligus nanti juga akan menjabat sebagai coach di timnas U23. Nama Gerald van den Burg adalah sosok yang ditunjuk PSSI untuk memegang timnas U23, lalu memberi konsultasi kepada timnas U17 dan U20, serta berkolaborasi dengan Patrick Kluivert di timnas senior. Namanya tentu bukanlah nama yang sembarang dan main-main, karena CV-nya sebagai pemain terbilang sangat luar biasa. Pelatih asal Belanda berusia 60 tahun ini memang jadi pemain legend di Belanda dulu, pernah menjuarai Piala Eropa bersama timnas Belanda dan juara Liga Champions Eropa bersama PSV. Dirinya sendiri diharapkan akan jadi sosok yang mampu membuat development di timnas muda Indonesia, untuk selanjutnya bisa direkomendasikan ke timnas senior. Saat ini, tugas yang paling dekat adalah agenda timnas Indonesia di bulan Maret lawan Australia dan juga Bahrain. Dirinya akan bergabung bersama dua asisten pelatih lainnya, Alex Pastor dan juga Denny Lanzat, untuk bisa berkolaborasi dengan Patrick Kluivert. Namun dirinya saat ini dikabarkan memang tengah berada di Indonesia dan menjajakan kaki di Stadion Gelora Bung Karno. Saat ditanya soal pendapatnya tentang sepak bola Indonesia, dirinya memang mengaku tidak begitu tahu tentang liga yang ada di dalamnya. Namun untuk sektor timnas Indonesia, dirinya mengaku sudah mengamati perkembangan timnas Indonesia sejak 2 tahun lalu. Karena saat itu memang ada beberapa nama-nama awal pemain diaspora Belanda Indonesia yang bergabung, dan itu membuat banyak warga Belanda yang mencoba mencari tahu tentang hal itu. Selain itu, dirinya juga tertarik melanjutkan estafet kepelatihan di timnas Indonesia sebagai asisten Kluivert, karena saat ini kans Indonesia sangat dekat ke Piala Dunia. Selanjutnya, dirinya juga memuji tentang Stadion Gelora Bung Karno, yang menurutnya memang menjadi salah satu stadion klasik yang ada di Indonesia. Meskipun baru pertama kali datang ke stadion tersebut, namun dirinya tidak mampu diam dan berkata takjub dengan kemewahan Stadion GBK. Saat ditanya soal itu, dirinya juga menyebut kalau Indonesia adalah negara yang gila bola. Setiap pertandingan akan penuh dengan supporter. Hal itu juga yang membuatnya tidak ragu untuk menerima tawaran dari PSSI. Saya datang ke sini dengan perasaan luar biasa. Indonesia adalah negara gila bola dan punya supporter yang akan selalu penuh datang ke stadion. Saya akan bekerja sama dengan 3 pelatih lainnya. Itu adalah tugas cukup berat, tapi kami akan melakukan yang terbaik, ucap Gerald van den Burg. Tentu saya tidak buta dengan kekuatan mereka di timnas Indonesia saat ini, karena saya sudah mengikuti itu sejak 2 tahun lalu. Saat itu adalah permulaan beberapa pemain berdarah Indonesia Belanda bergabung ke sini, dan itu bagus untuk menaikkan level mereka. Ya, tentang stadion itu adalah stadion klasik dan punya bangunan bersejarah. Saya baru pertama kali ke sini, dan saya merasa kalau atmosfer di sini nanti akan luar biasa saat pertandingan. Saya menantikan itu beberapa bulan mendatang, tutupnya. Mulai menebar ancaman. Pengakuan tak terduga Ronald Koeman usai banyak pemain dan pelatih asal Belanda join ke Indonesia. Koeman, saya juga sebenarnya tertarik melatih di sana. Di balik gesitnya proyek penggaitan pemain diaspora oleh PSSI, nampaknya mulai menimbulkan kekhawatiran bagi timnas Belanda, warganya, dan bahkan sang pelatih Ronald Koeman. Karena kenapa tidak? Saat ini semakin banyak pemain diaspora Indonesia Belanda yang memilih Indonesia, bahkan dengan status mereka di Liga Eropa sebagai pemain grade A. Sebut saja Jai Itzes, Mes Hilgers, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Tom Haye, adalah sederet nama-nama yang jadi pilar di klubnya. Bahkan jika lebih dalam lagi,
Mungkin beberapa bulan ke depan akan ada nama-nama baru lain. Sebut saja oleh Romeni yang katanya hanya tinggal pengambilan sumpah saja, dan ada pula Jairo Riedewald yang tahapnya sedang on progress. Selain pemain yang bergabung ke timnas Indonesia, bahkan pelatih pun ikut juga datang dari Belanda. Usai memecat Shin Tae-yong awal tahun ini, PSSI memang sengaja menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Hal itu berlandasan karena Kluivert dinilai bisa lebih dekat dengan para pemain. Faktor komunikasi, budaya dan kebiasaan menjadi salah satu alasan kuat PSSI mengangkat Kluivert dan beberapa asisten pelatihnya. Hal itu jelas membuat kuman di Belanda sedikit ngeri-ngeri sedap, karena bisa saja nanti Kluivert membajak lebih banyak pemain berkualitas lainnya dari Belanda ke Indonesia. Apalagi track record Kluivert sebagai pemain dulu memang sangat luar biasa. Jadi hadirnya di timnas Indonesia akan jadi idola baru dan lebih disegani para pemain. Namun yang menarik adalah, saat Ronald Koeman menyebut kalau sebenarnya dirinya juga tertarik melatih Indonesia. Dengan tren luar biasa Indonesia saat ini, ditambah banyak pemain diaspora yang bergabung, membuatnya merasa pede akan menjadikan Indonesia naik level. Saya melihat mereka membuat proyek besar dan sangat ambisius. Beberapa pemain kami bergabung ke sana karena ada ambisi ke Piala Dunia. Mereka mungkin tidak yakin bisa mendapatkan tempat di sini, sehingga beberapa dari mereka memilih ke sana. Itu hak mereka, ucap Koeman. Saya tentu berharap kalau Indonesia juga bisa mengembangkan pemain mereka dari bakat SSB. Saya tidak keberatan jika pemain berdarah Indonesia-Belanda akhirnya memilih ke sana, tapi setidaknya liga mereka juga harus grow up. Ya, ada sedikit pemikiran melatih di sana, tapi sangat mustahil untuk saat ini. Beberapa pemain top dulu yang sekarang sudah melatih, akhirnya berpergian ke sana untuk mengasuh Indonesia. Ini angin segar bagi timnas mereka, tapi sedikit menimbulkan kecemasan untuk kami, tutupnya. Mengaku takjub dengan perkembangan timnas Indonesia, pelatih Irak sesumbar optimis Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia langsung dari putaran ketiga. Yesus Casas, dengan materi pemain dan pelatih seperti itu, harusnya mereka bisa menemani Jepang. Meskipun selalu berhasil mengalahkan Indonesia di setiap pertemuan yang ada, namun pelatih Irak memang sempat mengaku kalau timnas Indonesia sempat merepotkan mereka di pertandingan terakhir. Bahkan saat memastikan diri lolos ke round 3, Yesus Casas tidak berharap satu grup lagi dengan Indonesia di round 3, karena sudah cukup beberapa kali bertemu. Di round 2 pada akhir tahun 2023 lalu, Irak berhasil menghajar Indonesia 5-1 di Basra, lalu menghajar Indonesia 3-1 di Piala Asia awal tahun 2024 di Qatar. Dan yang terakhir, saat mereka menumbangkan Indonesia 0-2 di Stadion GBK pada bulan Juni tahun lalu. Namun saat itu, Irak memang cukup sulit menembus lini pertahanan Indonesia, hingga beberapa gol yang terjadi adalah karena kesalahan para pemain sendiri. Saat itu Indonesia bahkan berhasil memegang kendali permainan, dan banyak yang optimis kalau Indonesia bisa menang, tapi lagi-lagi gagal. Dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini, Yesus Casas yakin bahwa Indonesia bisa menemani Jepang ke Piala Dunia langsung dari round 3 ini. Apalagi dengan tambahan beberapa pemain lain, dan juga pelatih asal Belanda, membuat tingkat kesulitan para pemain Indonesia menurutnya semakin kuat. Saya pernah bertemu mereka sebanyak 3 kali, dan itu dengan kekuatan yang berbeda. Mereka sangat solid secara permainan, namun kadang kesalahan pemain sendiri yang membuat kami mencetak gol, ucap Yesus Casas. Bahkan saya pernah berharap agar tidak kembali segrup dengan mereka di round 3, karena mereka bisa saja mengalahkan kami dengan kekuatan besar itu. Dan soal peluang ke Piala Dunia, saya rasa mereka bisa saja menemani Jepang langsung lolos dari ronde ini, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.